Hai teman-teman semua, sahabat tani khususnya. Mari sejahterakan petani Indonesia. Pasti ada yang tahu kan slogan itu? Yap. Slogan itu adalah Mari Sejahterakan Petani atau MSP. Salah satu kelompok tani yang ada di Lampung Tengah. Berikut ini adalah produknya. Padi Sertani 13A. Pasti sudah tidak asing lagi kan. Nah, berikut ini adalah pengalaman saya bertanam padi MSP 13A atau Sertani 13A dari mulai awal tanam sampai dengan panen. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para petani. Nah, berikut adalah padi Sertani 13A dengan pola tanam Jarwo 21 seperti ada di gambar. Ini adalah tanaman padi saya sendiri. Jadi ini murni pengalaman pribadi karena saya terjun langsung. Untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih, baik dari perkembangan awal sampai menjelang panen, nah simak terus video berikut ini. Sembari menyimak video ini, saya akan berbagi baik padi Sertani 13A dan pola tanam Jarwo 21. Mungkin tanam padi Jarwo 21 bagi sebagian teman-teman sudah ada yang familiar atau bahkan ada yang masih asing. Nah, dari pola tanam ini saya akan menjelaskan sedikit dari pengalaman saya. Jadi ini murni pengalaman saya pribadi, bukan saya menyampaikan yang belum pernah saya alami. Untuk kelebihan tanam Jarwo 21 ini adalah yang pertama, itu hasil meningkat, itu sudah pasti, mengingat bibit yang kita pakai banyak. Nah, yang kedua, perawatan terutama menanggulangi hama penyakit itu lebih mudah, terutama bagi petani yang selama ini menjadi momok menakutkan adalah wereng. Begitu juga dengan tikus. Kalau dengan tanam Jarwo 21 ini mungkin bisa jadi solusi, karena di samping ada luasan areal yang memudahkan kita untuk berjalan, di samping itu penanggulangan hama penyakit seperti wereng dan jamur itu lebih mudah teratasi. Itu. Nah, untuk pemupukan pun lebih mudah dan bisa langsung terserap karena kita pemupukannya hanya di baris Jarwo 21-nya. Jadi kita tidak seperti pemupukan konvensional yang harus merata, tapi kita cukup pada Jarwo 21 padi itu sendiri. Jadi penyerapannya pun lebih maksimal. Itu untuk keuntungannya. Di samping ada kelebihannya, kekurangannya pun ada. Nah, yang ini
Setiap sistem itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, banyaknya perlu bibit atau benih. Itu sudah pasti. Yang kedua, penanggulangan gulma yang ekstra. Jadi kalau Jarwo 21 ini penanggulangan gulmanya harus benar-benar kita harus rajin. Penanggulangannya harus ekstra. Nah, yang ketiga itu biasanya penanaman agak ribet. Terkadang kan ibu-ibu yang tanam itu terbiasa dengan kebiasaan tanam tegel. Begitu mereka dapat Jarwo 21 kebingungan. Nah, itu. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari tanam Jarwo 21 ini. Apa tahu teman-teman ada yang bisa menambahin. Nah, kita mari berbagi di sini. Nanti bisa di komentar di kolom komentar. Nah, sembari melihat video ini ya juga akan menyampaikan tentang kekurangan dan kelebihan padi sertani 13A. Nah, ini menurut pengalaman saya, karena saya sudah menanam, jadi sedikit banyaknya saya tahu. Kalau masalah hasil dan rasa nasi itu hasil bagus. Rasa nasi pulen. Kalau orang-orang sekitar itu yang sudah pernah masak beras ini, walaupun dia banyak air tapi tidak jemek. Itu. Yang ketiga, dia anakan banyak. Nah, seperti yang ada di video ini. Anakan bisa 25 sampai 40. Jadi hampir sama dengan jenis hybrid. Saya tidak akan menyebutkan produk di sini karena petani dan saudara-saudara di sini sudah lebih paham lah. Nah, untuk kelebihan berikutnya yaitu malai yang panjang. Nah, kalau teman-teman yang suka dengan padi bermalai panjang, sertani 13A ini bisa jadi salah satu referensi untuk ditanam di musim-musim berikutnya. Nah, untuk dari kalau hasil yang sudah saya peroleh, nah, pengalaman saya itu dari luas lahan 1200 meter per 250 meter persegi. Kalau bahasa Jawa di sini itu sewolon. Itu masih dapat hasil real itu 1 ton. Berarti kalau dalam seperempat itu masih dapat 2 ton, bahkan itu bisa lebih, mengingat seperti yang digambar yang ujung sana itu biasanya padi saya ketika jam 3 itu sudah tidak terkena sinar matahari. Jadi dari kualitas sinar matahari itu kurang. Nah, itu yang mungkin belum bisa maksimal. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang lahannya dak dan tidak ada dataran tinggi seperti saya ini, mungkin bisa lebih tinggi lagi hasilnya. Karena yang saya perhatikan dari ujung sana itu, nah itu yang kelihatan, itu dia perkembangan kurang maksimal. Tapi kalau yang di ujung sini
Nah, yang di foto ini itu bisa 100% normal. Nah, ini bisa dilihat malainya. Kalau saudara-saudara yang ingin melihat dari segi malai. Nah, untuk kekurangan itu sendiri. Nah, ini kekurangan pasti setiap jenis padi itu ada kekurangan dan kelebihan semua tanpa terkecuali. Ini adalah salah satu malainya. Saya ukur dengan tangan saya sendiri. Itu sekitar hampir 31 cm. Ini yang saya ukur dengan tangan saya sendiri. Teman-teman bisa lihat ini malainya. Nah, kalau padinya itu buahnya di atas, jadi tidak sudung. Nah, itu. Jadi kalau burung pipit, banyak burung pipit, senang dia, suka. Nah, itu salah satu kekurangannya. Yang kedua, kalau dari pengalaman saya tidak akan berbicara dengan pengalaman yang lain, tapi pengalaman saya itu kurang tahan di hawar daun. Itu memang harus, ya memang kalau padi yang daunnya dia lemes, nah, dia hampir, kalau saya cermati padi Sertani 13A ini daunnya mirip dengan padi hybrid. Nah, berikut ini ini sudah mulai bangcok ya teman-teman sekalian. Yang ketiga itu batang yang kecil. Nah, kalau musim penghujan itu mungkin, kalau musim angin ini kurang cocok. Terus berikutnya, dia tidak begitu suka dengan air. Nah, kalau di lahan rawa-rawa ini kurang bagus. Nah, bagusnya dia yang macak-macak, dan dia memang diciptakan untuk lahan rada hujan dan irigasi yang pengairannya itu susah. Nah, itu tadi pengalaman saya tentang Jarwo 21 pada tanaman padi Sertani 13A. Buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman, silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab. Adalah padi Sertani 13A yang sudah siap panen. Teman-teman bisa lihat sendiri dari malai dan batangnya. Untuk padi ini juga lebih tahan kekeringan. Dia bisa ditanam di persawahan atau gogo rancah. Memang Bapak Surono Danu membuat padi ini untuk di lahan yang nyemek-nyemek dan gogo rancah. Sekian, terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mari sejahterakan petani Indonesia. Terima kasih.